Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari KBM. Sebuah cerita yang berjudul Jin Warisan Datuk. Kisah yang ditulis oleh El Yasmin Rumi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Belitung, Januari 2000. Angin musim panas menerbangkan debu di jalanan. Pijar jingga masih tampak di ufuk, sekiranya pada maghrib. "Mak, itu apa?" Ami menoleh kemana tangan anaknya mengarah. Dilihatnya benda berbentuk bola api, seolah terbang menggelinding di atas atap rumah warga. Tanpa menjawab, lekas ditepisnya tangan sang anak, lantas mempercepat langkah menuju rumah. Segelas air diteguknya tanpa sisa. Santo yang melihat gelagat istrinya sontak bertanya, "Mak, ada apa?" Ami tidak langsung menjawab. Terlihat dadanya masih kembang kempis tatkala duduk di kursi dapur. "Kami melihat hantu pulung, Pak." Dahi Santo mengernyit. Ia heran juga penasaran. "Hantu pulung? Kemana arah terbangnya, Mak?" Tanya Santo lagi. "Terbang rendah di atas atap rumah Pak Mus menuju ke belakang." Tunjuknya ke arah timur. Sekian puluh tahun baru hari ini Ami melihat dengan jelas sosok makhluk halus yang sering disebut hantu pulung oleh masyarakat Belitung. "Pak, milik siapa gerangan hantu pulung itu?" Memang sejak lama sekali tidak terdengar isu-isu tentang makhluk itu setelah banyak di antara para sesepuh yang tutup usia. "Mungkin itu pulung yang tidak bertuan, Mak." Santo menjawab lugas, tidak ingin menambah rasa was-was pada istrinya. Tidak dipungkiri banyak orang terdahulu memelihara makhluk serupa, sekedar untuk menjaga diri dari para Belanda yang menduduki pulau itu dulu. Dan kini kabarnya makhluk itu sengaja dipelihara untuk menyakiti orang lain. Ada juga memeliharanya sebagai jalan untuk awet muda. Apa yang disaksikan malam ini akan Ami rahasiakan, karena tidak ingin menimbulkan kehebohan warga. Akan tetapi, kabar itu menyebar dengan cepat gara-gara ocehan anak Ami. Bocah 10 tahun itu dengan polosnya bercerita pada tetangga yang akhirnya jadi berita paling hangat di kalangan warga kampung. Malam telah larut, tapi suara kelakar masih terdengar riuh di sebuah pos ronda. "Bapak-bapak, aku balik sebentar." Saman pamit undur diri ketika rasa mula seakan melintir perutnya. "Mataku memang tidak tahan bergadang, Man." Saman tidak menghiraukan sindiran itu. Ia bergegas pulang untuk menuntaskan hajat. Kamar mandi ala kadarnya tanpa atap itu terletak terpisah di belakang kontrakan bedeng yang Saman tempati. Ia berjongkok dengan mata liar memandangi pekatnya malam, hingga pada suatu titik indera penglihatannya menangkap sebuah benda bercahaya serupa bulan purnama yang tersangkut di dahan pohon. Saman melotot. Lidahnya keluh tiba-tiba. Ia sontak menyudahi hajat dan masuk terbirit ke dalam rumah. Tubuhnya bergetar mengganjal pintu dapur. Detak jantung kian bertalu-talu ketika Saman memberanikan diri mengintip melalui celah pintu. Tetapi yang dilihatnya tadi sudah raib entah kemana. Gara-gara hal itu, ia melewatkan malam gilirannya berjaga. Dini hari Saman dan Marni terjaga dari tidur tatkala mendengar suara bising-bising di depan rumah. Keduanya hanya mengintai di balik jendela untuk mengetahui apa yang terjadi. Tampak sebuah mobil pick-up telah pergi dari salah satu rumah tetangga. Akhirnya mereka tidak bisa tidur lagi dan duduk berdua di dapur. "Pak, ada apa gerangan?" Apa yang harus Saman jawab saat dirinya juga tidak tahu apa-apa. Ia menghela nafas panjang. Baru saja dirinya terlelap dan kini kembali terbangun akibat kegaduhan itu. "Mana Bapak tahu?
Tapi Mak harus tahu kalau semalam Bapak melihat hantu pulung di pohon sukun. Pengakuan itu mengejutkan Marni. Benarkah? Kenapa tidak Bapak serampang dengan puntung kayu api? Saman mendengkus, jangankan melempar, melihat saja sudah ketar-ketir. Setelah matahari menyingsing, Saman dan Marni kembali dikejutkan oleh suara tangisan yang memecah keheningan. Keduanya secepat kilat keluar melihat apa yang terjadi kali ini. Lantas disuguhkan pemandangan yang memilukan. Bagaimana tidak? Rizky turun dari mobil sembari menggendong bayi kembarnya yang sudah ditutupi kain jarik. Suasana menjadi duka. Yuyun meraung meratapi kepergian dua bayinya yang bahkan belum berusia 40 hari. Setelah proses pemakaman, Marni masih berada di rumah duka. Ia beringsut mendekati Yuyun yang tampak terpukul. Diusapnya punggung wanita itu, berusaha menyalurkan ketabahan. Sabar Yun, anak kalian akan menjadi penolong di akhirat kelak. Kalau boleh tahu, sakit apa anak itu? Tanya Marni pelan. Kata dokter, ada masalah dengan paru-paru anakku, Kak Mar. Tapi... Yuyun terdiam sejenak seolah memikirkan sesuatu. Tapi anehnya ada tetesan darah di kedua bedung anakku. Bahkan tetesannya sampai ke jendela. Marni menegang mendengar pengakuan itu. Awalnya ingin mengadu perihal apa yang dilihat Saman semalam. Namun ia urungkan karena takut menimbulkan prasangka yang tidak-tidak. Tidak lama Marni pamit pulang menyusul Saman yang sudah lebih dulu. Keduanya duduk di depan belakang rumah, larut dalam lamunan masing-masing. Kematian bayi kembar itu mengusik pikiran Saman dan Marni. Bahkan mereka mulai mengaitkan kematian bayi itu dengan hantu pulung yang semalam hinggap di dahan pohon sukun di sudut dapur rumah Yuyun. Karena makanan hantu pulung adalah janin atau bayi yang baru lahir. Pak, apa mungkin? Belum selesai Marni berucap, Saman sontak bangun dari duduk, membuat istrinya terlonjak. Bapak harus ke rumah dia sekarang, cetusnya tiba-tiba. Tanpa berkata panjang lebar, Saman bergegas pergi ke rumah anaknya, membawa pelepas salak yang diambilnya dari kebun tetangga. Di jalan setapak, ia berpapasan dengan seorang pemuda. Pak Saman? Semula Saman berlalu begitu saja, tapi sapaan itu menghentikan langkahnya. Kau kenal dengan Bapak? Ali Saman bertaut heran tatkala pemuda asing itu tampak mengenalnya. Bapak tidak kenal aku, Kak. Dulu kerap bermain kelereng di halaman rumah kontrakan, jawabnya santun. Bola mata Saman mengerling, ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Kau Rama, cucu Datuk Punai. Pemuda itu tersenyum sembari mengangguk membenarkan tebakan Saman. Pantas Saman tidak mengenal orang di hadapannya. Ketika Rama berusia 13 tahun, orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Tanjung Pandan. Dan sejak saat itu, sudah jarang sekali Rama menginjakan kaki di kampung. Kau banyak berubah, sampai Bapak tidak kenal lagi. Saman menyeloro menepuk pundak Rama dengan bangga. Setelahnya ia pamit dengan tergesa menuju rumah anaknya yang terletak di ujung jalan setapak. Dari kejauhan pintu rumah terbuka lebar. Saman mempercepat langkah dan masuk tanpa permisi. Dia yang tengah menyiangi sayur terheran akan kedatangan ayahnya. Kenapa bawa itu, Pak? Tanyanya menunjuk apa yang dibawa Saman. Bapak hendak memasang ini di setiap papan ram rumah kau. Saman bergegas memotong pelapas salak menjadi bagian lebih kecil lagi untuk diletakkan di semua ventilasi rumah karena masyarakat percaya jika duri salak yang tajam dapat menghalau hantu polong mendekat. Saman melakukan antisipasi untuk anaknya yang kini sedang mengandung 7 bulan. Dia tidak ambil pusing membiarkan saja ayahnya itu. Selang kemudian, Rafiq datang dan turut terheran melihat mertuanya sibuk di rumah. Untuk apa itu, Pak? Saman mendengus jengkel. Orang-orang sudah riuh dengan sosok hantu pulung, tetapi Rafiq masih saja bertanya konyol. Untuk penangkal, sautnya ketus. Nyaris tawa Rafiq meledak mendengar jawaban itu. Baginya, menangkal makhluk halus dengan duri salak adalah tahayul. Apa itu manjur, Pak? Sekali lagi Saman mendengus, manakala Rafiq sengaja mengejeknya. Lalu ia selesai dan beranjak tidak menggubris menantunya. Memang ada orang yang memelihara hantu pulung itu.
Aku pun melihatnya subuh tadi, Pak. Langkah Saman terhenti. Ia berbalik. Kau jangan mengada-ngada, bantah Saman tidak percaya. Rafiq lekas membela diri karena jelas sekali melihat hantu itu nyaris petang. Aku tidak mengada-ngada, Pak. Pasti ada yang memeliharanya, karena tidak mungkin pulung itu berkeliaran saat matahari hampir menyingsing. Kalau bukan untuk kembali pada tuannya. Aku lihat pulung itu terbang rendah dan hilang di belakang surau. Di belakang surau. Kalimat terakhir itu malah membuat Saman tidak nyaman. Tanah di belakang surau itu seluruhnya nyaris dihuni oleh pendatang dari luar Belitung. Sedangkan hantu pulung itu berasal dari Belitung. Jika benar, lalu siapa yang memelihara makhluk itu setelah sekian lama tidak terdengar? Bukankah ada Kirais dan anak cucunya yang tinggal di belakang surau? Saman terkejut juga sedikit geram ketika ucapan Rafiq seolah menuding keluarga Kirais. Fik, jangan sampai tuduhan kau ini membuat keluarga Kirais murka. Belum lama, Niar dan anaknya pindah ke sini, sudah mendapat kemalangan. Anak dayangnya harus menanggung malu dan trauma sampai saat ini gara-gara perlakuan biadab anak juragan sawit itu. Saman pulang dengan perasaan jengkel setelah berdebat singkat dengan menantunya. Ia benci saat harus diingatkan dengan kejadian memilukan setahun yang lalu. Aroma menggiurkan telah menyambutnya di dapur. Marni tengah memasak, sedangkan Saman duduk di kursi makan, meraih tembakau dan mulai melinting. Kenapa pulang-pulang muka bapak jadi masam? Sedalam dada Saman menghisap rokoknya, menghembusnya dengan perlahan, menikmati setiap kepekatan asap itu. Menantu kesayangan kau suka sekali mencelaku. Jawaban itu amat singkat dan terdengar ketus. Saman malas menjelaskan apapun dan untungnya Marni tidak bertanya lebih lanjut. Karena sejak awal suami dan menantunya itu memang kurang akur. Habis sebatang rokok, Saman kembali meninggalkan rumah. Hendak kemana lagi, Pak? Istrinya bertanya setengah menjerit dari dalam rumah. Ke rumah Pak Rusdi. 3 hari lagi anak sulung Rusdi akan melangsungkan pernikahan. Hajatannya sangat meriah, diadakan selama 3 hari. Banyak warga berbondong-bondong mendatangi rumah juragan sawit kampung itu untuk membantu. Saman datang sebab dimintai tolong oleh Rusdi untuk menjemput calon besanya yang tiba di Belitung sore ini. Man, setelah kau menjemput calon besanku, kau langsung temui Pak Dula, karena tempo hari aku sudah memintanya untuk mengadakan berinai. Tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi darinya. Saman berdiam diri sejenak memikirkan tentang perintah itu. Kesenian berinai atau disebut begubang dilakukan pada hari perkawinan atau maras tahun. Apabila pertunjukan dilakukan pada saat upacara perkawinan, penarinya yang terdiri dari 2 atau 3 wanita menabuh gendang dan memainkan piul sambil melantunkan pantun bersaut di samping pengantin. Acara sudah dekat, mengapa masih menunggu? Cari hiburan lain. Mungkin saja jadwal kelompok Wadula sudah penuh dipakai untuk mengisi acara maras tahun, ujar Saman memberi usul. Tiba-tiba Rusdi tertawa sumbang dengan bangganya mengatakan bahwa semua pentas seni sudah ia booking untuk memeriahkan pernikahan anak lelakinya. Aku ingin semua pentas seni diadakan, macam kau tidak tahu saja. Kalau orang kampung sudah lama butuh hiburan. Saman tidak lagi bersuara. Lekas disambarnya kunci mobil milik Rusdi di atas bupet dan pergi bersama rekannya. Seandainya ada kerjaan lain, jangan harap aku ingin jadi kacung murus. Saman mengomel pelan sembari memasuki mobil. Rekannya jadi tertawa. Sudah Man, jangan kau kesal, macam tidak tahu saja dengan watak Rusdi. Baru menghidupkan mesin mobil, Saman kembali mendatangi Rusdi. Ada hal yang ingin ditanyakan. Tetapi lelaki itu sudah lebih dulu pergi dengan sepeda motornya. Ada apa Pak Man? Tanya seseorang yang baru memasuki halaman rumah. Ah Juan, mengejutkan saja. Bapak kau menyuruhku menjemput mertuamu di bandara. Tapi aku lupa mengatakan kalau aku tidak tahu wajah mertuamu. Juan terkekeh, lalu bergegas mengajak Saman ke bandara. Barang tentu ajakan itu ditolak halus oleh Saman. Menurutnya, pamali jika calon pengantin berpergian jauh. Namun yang ada, Juan langsung masuk dan mengambil alih kemudi.
sedangkan Adi memilih turun dari mobil, mempersilahkan Saman duduk di samping Juan yang sudah bersiap. "Memangnya Pak Man tahu wajah mertuaku? Sudahlah, kita akan terlambat nanti," ujar Juan. Saman bergegas masuk ke mobil menggantikan posisi Adi. "Bapak, kau memang dungu," cacinya dalam hati. Hari berangsur petang, tetapi orang yang ditunggu tidak kunjung tiba. Rupanya pesawat yang ditumpangi mertua Juan sedang mengalami delay. Juan memutuskan untuk menunggu saja di bandara karena enggan bila harus bolak-balik. Sembari menunggu, Saman iseng bertanya, "Juan, mengapa tidak diadakan pernikahan di kampung Indri?" "Mana mungkin, siapa yang akan mengurus pernikahannya di sana? Ibu Indri sudah lama meninggal. Hanya ada adik dan ayahnya yang kurang sehat. Sanak saudara pun berada di luar kota. Lagi pula, Indri tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di sini." Saman manggut-manggut. Ternyata itu alasan akad nikah diadakan di rumah pihak laki-laki. Sekian lama berada di bandara, orang yang ditunggu pun tiba sekitar pukul 7 malam. Dengan antusiasnya, Juan menyambut lelaki yang tidak lama lagi menjadi mertuanya. Disalaminya dengan takzim. Dua orang yang baru tiba itu diantarkan dengan segera menuju kontrakan baru yang sengaja disewa Rusdi untuk orang tua Indri tinggal selama berada di Belitung. "Juan, kita langsung pulang saja, jangan mampir lagi." Cepat-cepat Saman mencekal lengan Juan yang hendak memasuki kontrakan. Bukan apa-apa, perasaannya tidak nyaman sejak tadi takut jikalau kena imbas kemarahan Rusdi yang mengetahui anaknya melanggar pantangan. Kendati demikian, sebelum pulang masih sempat Juan menuju rumah temannya yang ada di desa sebelah untuk mengambil suatu barang. Sudah lebih dari seminggu hujan tidak turun, seharusnya udara terasa panas seperti malam-malam sebelumnya. Tidak sedingin ini. Saman merasa ada hal berbeda yang membuat perasaannya kian rancu. Apalagi jalanan raya membalong, seolah mencekam dengan suasana gelap dan sepi. Juan pun merasakan hal yang sama. Sengaja menyetel radio usang dalam mobilnya untuk mengalihkan perasaan itu. Ketika hendak menekan tombol radio, entah dari mana sekelebat bayangan hitam mirip burung menghantam kaca depan mobil, membuat Juan terkejut. Refleks membanting setir ke arah kanan, menghantam tiang rambu yang tidak jauh dari tikungan. Sebagian badan mobil menjadi ringsek. Saman menjerit serta panik, dengan cepat mengeluarkan Juan. Anak majikannya itu hanya lecet sedikit, tapi mengadu kesakitan memegangi tangan kanan. "Bagian mana yang sakit?" tanya Saman berdebar. Di akhir kalimatnya, angin tiba-tiba datang menghantam bisikan di telinga Saman. "Hari ini tangannya aku patahkan, besok nyawanya yang aku singkirkan." Jelas sekali Saman mendengar suara bisikan parau. Padahal tidak ada siapapun di sana selain mereka berdua. Bulu kuduk Saman meremang seketika. Kondisi mobil yang seperti itu mengharuskan Saman dan Juan berjalan kaki mendatangi rumah terdekat untuk meminta bantuan. Sial sekali, rumah warga tampaknya masih jauh, sedangkan kendaraan lain tidak satu pun ada yang lewat, padahal sudah bermeter-meter jauhnya menyusuri jalanan. "Kenapa kau tiba-tiba hilang kendali?" Juan tercengang mendengar pertanyaan itu. Begitu jelas ada sesuatu yang menabrak kaca mobil, tapi Saman masih bertanya, "Apa kurang jelas?" "Bagaimana aku tidak hilang kendali kalau ada binatang yang menabrak kaca mobil?" sahut Juan. "Binatang?" Kali ini Saman yang tercengang. Pasalnya, Saman tidak melihat apapun yang menghantam mobil. Ia hanya tahu tiba-tiba saja Juan hilang kendali dan banting setir. Sudah jelas kejadian malam ini tidak masuk akal. Selang berapa lama berjalan, tampak dari kejauhan rumah warga. Keduanya segera mendatangi salah satu rumah warga untuk meminta tolong. Untungnya pemilik rumah bersedia mengantarkan Saman dan Juan pulang. Baru selamat dari bala, pulang-pulang Juan langsung mendapatkan amukan ayahnya. Saman pun terkena imbasnya. "Anak macam apa kau ini? Buat orang tua mati karena cemas. Kapan kau akan mendengarkan orang tua? Kau itu akan menjadi suami. Kau juga, Man. Buat aku jerah menyuruh-nyuruh kau." Rasanya ringan sekali lidah Saman ingin menyauti Rusdi. Namun ia memilih untuk diam, tidak membela diri, dan langsung pulang membawa perasaan kesal setengah mati. Belum jauh Saman melangkah, hujan turun setelah dilanda cuaca panas selama hampir 2 pekan. Alhasil,
ia kehujanan. Sungguh kesialan yang bertubi. Bukan hanya Saman yang pulang dalam keadaan basah kuyup, tetapi juga pemuda yang berpapasan dengannya tadi pagi. Rama kehujanan setelah pulang bertandang dari rumah kawan masa kecilnya. Ia tidak berniat berteduh. Walau hujan turun lumayan derasnya, lebih baik pulang basah kuyup daripada menunggu hujan reda hingga larut. Di bawah rinai hujan dan pekatnya malam, di jalanan yang sangat sepi itu, Rama justru melihat seorang gadis berjalan, seolah tidak tentu arah. Jarak yang semakin dekat membuat Rama sadar jika gadis yang berjalan itu tidak sendirian. Ada sosok berpakaian putih yang mengiringi langkahnya. Pandangan kosong gadis itu memperjelas bahwa raga dan pikirannya sedang diambil alih. Dengan sigap diraihnya lengan gadis itu sembari membisikkan kalam Allah. "Keluarlah," usirnya. Sejurus kemudian gadis itu lunglai jatuh bersimpuh, menahan sisa-sisa kesadarannya. "Salma!" Seorang berpayung hitam berseru sembari berjalan tergesa. "Aku pergi." Tidak ada dialog apapun. Rama begitu saja, sedang gadis bernama Salma diam terpaku, menatapi pemuda yang telah menolongnya hingga lenyap dalam derasnya hujan. Di balik suasana sepi ada seseorang berdiri di serambi balai desa, memperhatikan adegan itu. Riuh tidak karuan suara mesin dari penonton-penonton penambang timah membuat pekak telinga. Kondisi parah ini sudah berlangsung lama, bahkan kian marak, membuat warga sekitar sangat terganggu. Rusdi berdiri di tepi galian tambang memandangi para bawahannya bekerja. Tidak lama itu, terdengar seseorang memanggil-manggil namanya. "Pak Rusdi!" Lelaki itu tiba di samping Rusdi dengan nafas terengah. "Kau ini kenapa, Fir? Macam dikejar hantu saja." Serganya tidak suka. Istri Pak Rusdi kesurupan." Lelaki bernama Firman itu memberikan kabar tanpa bertele-tele. Rusdi terkejut. Ada apa lagi ini? Sudah bertahun-tahun hidup, tidak sekalipun Rusdi menjumpai hal aneh-aneh semacam ini pada keluarganya. Baru semalam anaknya bercerita kejadian tidak masuk akal. Siang ini, istrinya yang kerasukan. Rusdi pun lekas pulang. Suara-suara teriakan menyambut Rusdi di rumah. "Mengapa sampai seperti ini?" tanyanya panik, sembari turut memegangi Rati yang tengah mengamuk. Para warga yang membantu acara akad nikah malam ini hanya jadi penonton. Tidak satupun di antara mereka pandai dalam hal gaib. "Ki Suhar tidak ada di rumah, panggil saja Datuk Punai," usul seseorang. Mereka sudah mendatangi rumah kepala kampung, tapi lelaki itu tidak di rumah. Sudah 2 malam ia berada di Tanjung Pandan. Rusdi pun meminta anak bungsunya untuk menemui Datuk Punai. Gadis itu setengah berlari menuju rumah Datuk Punai, namun kebetulan keduanya bertemu di persimpangan jalan setapak. "Tok, untung bertemu di sini. Tolong Datuk datang ke rumah, Mak sedang kesurupan." Dengan halusnya Datuk Punai menolak. "Kau minta tolong dengan yang lain saja." Setelah berucap, Datuk Punai melangkah ringan, meninggalkan Jenar. Gadis itu tercengang. Sementara Ki Suhar tidak ada. Siapa lagi yang harus dimintai tolong untuk hal mistis seperti ini selain Datuk Punai? Ia salah satu sesepuh yang paling disegani orang-orang kampung. Tidak putus asa, Jenar kembali memapak langkah Datuk Punai, memohon dengan sangat. "Pulanglah Jenar, Datuk hanya pandai meracik obat, bukan mengobati orang kesurupan." Datuk Punai pun kembali menyusuri jalan setapak, tidak memperdulikan Jenar yang terus mengikutinya sambil merengek. Namun rupanya penolakan Datuk Punai membuat Jenar habis kesabaran, juga tersinggung. Ia geram meneriaki Datuk Punai. "Datuk memang benci dengan keluargaku." Sebagai wanita yang sudah uzur, Datuk Punai sama sekali tidak meladeni kemarahan gadis seusia Jenar. Ia terus menulikan telinga hingga tiba di halaman rumah. "Datuk memang sengaja menghindari keluargaku kan? Dulu Datuk menolak perjodohan yang diberikan bapakku dengan alasan Abang Rama sudah dijodohkan dengan gadis lain. Tapi semalam, dia malah bersama anak Mak Niar di tengah hujan." Teriaknya begitu berani. "Semua itu bukan urusanmu. Pulanglah, Mak kau akan sadar tengah hari nanti." Hanya itu, Datuk Punai langsung memasuki rumah meninggalkan Jenar yang diam terpaku. Sesaat Jenar masih mematung di sana, memperhatikan rumah panggung yang dulu sering ia masuki. Angin yang bertiup seolah menghantarkan rasa pedih menyayat. Jenar berharap dipersunting lelaki yang disukainya sejak kecil. Tapi lelaki itu tidak pernah berbalik.
terus memunggunginya sampai waktu berlalu. Rama tidak pernah menganggapnya apa-apa, hanya sebatas kawan masa kecil. Sekian lama tidak berjumpa. Setelah kemarin mengetahui Rama berada di rumah sang nenek, menumbuhkan secercah harapan dalam hati Jenar. Tetapi kejadian semalam memecah harapannya hingga berserak. Sadar akan keadaan sang ibu, Jenar bergegas pulang. Kondisi di rumah masih sama, hingar-bingar dengan suara teriakan. "Mana Datuk Punai?" Jenar hanya menjawab dengan gelengan lesu. Ayahnya terperangah. Apa maksud dengan gelengan itu? "Datuk tidak sempat, tapi Datuk mengatakan kalau Mak akan sadar tengah hari," sahutnya kemudian. "Kau bicara yang betul, Jenar. Pasti kau tidak menemui Datuk kan? Kalau beliau tidak ada di rumah, pasti berada di Kelekak." "Kau memang..." Rusdi belum selesai bicara. Tiba-tiba Rati ambruk. Belum sampai tengah hari wanita itu tersadar. "Ada apa ini, Pak?" Dalam keadaan bingung ia memandangi orang-orang di sekitarnya. "Kau kesurupan tadi. Apa yang membuat kau sampai macam ini, Mak? Janganlah banyak memikirkan yang macam-macam." Rati tidak menanggapi omelan Rusdi. Seingatnya tadi, ia sedang berada di halaman belakang mengawasi orang yang sedang menanak nasi. Entah benar atau tidak, Rati merasakan ada yang menepuk pundaknya 2 kali. Ketika hendak menoleh, sontak saja gelap mengambil alih kesadarannya dan tidak tahu apa-apa lagi setelah itu. Rusdi jadi was-was lantaran hal aneh yang kembali menimpa keluarganya. Apalagi mendekati detik-detik acara sakral anak sulungnya. "Mayati, jangan kau lupa taruh pelita di dapur," ujarnya mengingatkan pada seorang yang turut membantu di rumah. Menjelang sore pelita sudah dihidupkan dan berada di sudut dapur. Menurut para tetua, roh leluhur akan datang ke rumah orang yang mengadakan hajatan untuk makan yang nantinya membuat semua makan jadi basi. Oleh sebab itu, pelita diletakkan di dapur untuk menghalau hal tersebut. Hingga malam tiba, suasana di rumah tampak semakin sibuk. Rati menemui Juan di kamar, sekedar memastikan keadaan anaknya. "Biar Mak bantu," tawar Rati tatkala melihat Juan kesusahan memasukkan lengan bajunya. "Aku bisa sendiri, Mak." Rati tidak peduli dengan sedikit gusar dibantunya Juan mengenakan baju. "Kalau kau tidak melanggar pantangan, tidak akan patah macam ini tangan kau." Juan terkekeh seolah tidak peduli ibunya mengomel. "Bukan masalah, Mak. Yang penting aku masih bisa ijab kabul." Para pemangku adat juga beberapa orang penting sudah memenuhi ruangan tatkala pengantin wanita tiba. Indri tampak cantik dengan gaun akad berwarna putih gading, namun sayang, tidak kontras dengan seraut wajahnya malam ini yang terlihat suram dan muram. "Dia sakit kah?" Bisik-bisik Sumbang mulai terdengar. Beberapa di antaranya saling melempar tatapan penuh tanya. Rati juga menyadari itu. Sontak saja menoleh pada Hajia, sang perias pengantin yang dipercaya oleh Rati. "Ma Hajia, sini." Rati melambai mengisyaratkan Hajia untuk mengikutinya ke kamar. "Mak Inang, biasanya dandanan dari tangan kau tidak seperti ini." Hajia sadar Rati mulai menudingnya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Gara-gara itu keduanya jadi cekcok di kamar. Hajia tidak terima merasa dirinya sudah mengerahkan seluruh kemampuan. "Selama jadi Mak Inang, semua syarat selalu aku jalankan. Semua pantangan tidak pernah aku langgar. Sudah 5 kali aku membaca jampi untuk menantu kau itu, tapi auranya tetap begitu. Kau tahu Rat, biasanya aura pengantin seperti itu karena sudah mengandung lebih dulu." Perkataan pedas Hajia membungkam Rati detik itu juga. Kemudian Hajia berlalu tidak ingin lagi berdebat. Ia bukan ingin menuduh sembarangan, tetapi bisa saja itu terjadi mengingat lagi bagaimana tabiat buruk anak sulung juragan sawit itu yang tega melontarkan fitnah keji kepada anak gadis Niar. Rati kembali ke ruang tamu dengan perasaan tidak nyaman. Ia mulai menduga-duga jika apa yang dikatakan Hajia mungkin terjadi. Selang kemudian lamunannya buyar oleh kata sah yang menggema memenuhi ruangan. Setelah itu ia beringsut mendekati anaknya, membisikkan sesuatu, lalu pergi ke kamar. Juan pun mengekor. "Ada apa, Mak?" tanyanya heran. Rati langsung mencecar anaknya dengan pertanyaan telak. "Apa Indri sudah berbadan 2? Jujur saja." Juan tampak terkejut ditanya seperti itu, tapi ia tidak menyangkal bahwa Indri memang sudah berbadan 2.
Kecewa begitu kentara di wajah Rati. Ingin rasanya marah, tapi tiada guna bila sudah kepalang terjadi, dan biarlah menjadi rahasia untuk saat ini. Perbincangan pun selesai, keduanya keluar dari kamar turut bersukacita atas pernikahan itu. Para tamu menikmati dengan bahagia hidangan di atas dulang. Kelegaan Rati dan Rusdi tidak berlangsung lama, saat tiba-tiba seseorang menjerit kesakitan sembari memegangi perut. Sejurus kemudian seseorang lagi menjerit kesakitan, bahkan sampai roboh di lantai. Sang pemilik rumah terkejut dan panik bukan main. Satu persatu orang mulai merasakan hal yang sama. Seketika keadaan menjadi heboh, sampai tidak ada yang menyadari bahwa sosok hantu pulung terbang melintasi rumah Rusdi. Dua sepeda motor berjalan beriringan memasuki desa Mentigi. "Agam, kau tahu dari mana kalau abang sudah pulang?" Pemuda bernama Agam memelankan laju motornya untuk menjawab pertanyaan sepupunya itu. "Pak Cik menyuruhku menjemput abang di rumah Datuk." Memang sepulang menimba ilmu di tanah Jawa, Rama tidak langsung pulang ke rumah, melainkan rumah sang nenek. Elang manggut saja, lantas mengikuti laju Agam yang sudah berada di depannya. Kini setelah keduanya menempuh jarak lumayan lama dari Tanjung Pandan menuju wilayah Membalong, akhirnya tiba di tanah kelahiran orang tua mereka. Baru setengah melewati jalan setapak, mereka disuguhkan pemandangan yang tidak biasa. Bagaimana tidak, hajatan di sana justru riuh oleh suara kepanikan. "Agam, ada apa gerangan?" Semula Elang ingin melihat lebih dekat, akan tetapi Agam sontak mencegahnya. Mereka hanya memperhatikan kegaduhan itu dari jalan setapak. Ada banyak orang yang terkapar sambil mengadu kesakitan memegangi perut. Bahkan diantaranya muntah hebat. "Ayo," ajak Agam. Keduanya kembali menyusuri jalan sampai pada sebuah rumah panggung yang tidak berubah walau berpuluh-puluh tahun telah berlalu. Agam mengetuk pintu sembari berseru. Senyap, tidak ada sautan apapun. Ia melakukannya berulang kali, tetap saja tidak ada jawaban. Agam meraih daun pintu hendak membukanya. Sejak kecil sudah berada di sana, barang tentu Agam tahu seluk-beluk rumah neneknya yang memang tidak pernah dikunci. Lagi pula tidak akan ada yang berani meneriaki mereka maling di rumah nenek sendiri. Di tengah rumah yang luas tanpa partisi, malah ada Rama yang sedang duduk di kursi goyang memunggungi pintu depan. Keduanya terperangah. "Bang, rupanya kau ada di rumah. Sampai hati sekali kau tidak membukakan pintu." Elang merajuk. Sementara Agam langsung menghampiri abang sepupunya itu, menguraikan apa yang dilihatnya di rumah Rusdi, lalu menyimpulkan pendapatnya. "Bang, keracunan massal itu bukan karena makanan yang tidak bersih, tapi ada sesuatu yang lain." Rama menghela nafas panjang, bangun dari duduknya memandangi Agam dan Elang. "Jangan asal bicara, apalagi menyangkut hal-hal gaib. Takut menjadi fitnah." Agam tertunduk penuh sesal, tidak lupa meminta maaf. "Sudahlah, jangan segan," lanjut Rama kemudian. "Bang, kau tidak menanyakan kedatangan kami." Rama diam saja tidak menanggapi Elang. Ia bisa menebak alasan Agam dan Elang kemari, apalagi jika bukan menunaikan perintah ayahnya. Selesai kuliah, Rama sengaja tidak pulang ke rumah karena menghindari orang tuanya yang terus mendesak untuk menyetujui perjodohan. Kendati demikian, Rama tetap harus pulang ke rumah. Ada keluarga yang sangat menanti kehadirannya. Elang celingak-celinguk memperhatikan suasana rumah yang amat sepi. Tidak ada tanda-tanda neneknya di rumah. Wanita tua itu berada di rumah Rusdi setelah mendapatkan undangan dan akan pulang terlambat, karena orang-orang pasti meminta bantuannya untuk menormalkan keadaan di sana. Rama memutuskan pergi ke balai desa untuk melihat pertunjukan Dun Muluk, yang merupakan sandiwara atau drama tradisional asal Pulau Belitung, yang berisi kisah-kisah atau riwayat kerajaan. Dapat juga dikatakan berisi cerita folklore. Meski lelah, Agam dan Elang tidak menolak ajakan Rama. Tanpa membuang waktu, mereka pun pergi. Letak balai desa tidak begitu jauh. Motor keduanya melaju santai, namun tidak disangka sebuah truk pengangkut sawit-sawit tiba-tiba memotong jalan mereka dan berhenti menghadang. Dari mobil itu keluar seorang lelaki berpenampilan perlente. Kirais. Rama dan kedua sepupunya sudah pasti mengenal Kirais, tetapi lelaki itu tidak akan mengenali perubahan perawakan ketika cucu Datuk Punai. "Kau,
Jangan coba-coba mengganggu anak dayang orang. Rama terkejut luar biasa dituduh mengganggu anak gadis orang, dan lebih terkejut lagi saat 4 orang suruhan Kirais tiba-tiba menyerang dengan sebatang kayu. Baku hantam pun tidak terelakkan. Beruntung Rama serta sepupunya menguasai seni bela diri yang mereka dapat dari perguruan pencaksilat. Meski beberapa kali juga batangan kayu lolos menghantam tubuh Agam dan Elang, sementara Rama tangkas mengelak. Cukup, jaga Kirais. Rombongan itu pergi begitu saja seusai melakukan penganiayaan. Elang mengadu beberapa kali, seraya merenggangkan tubuhnya yang seolah remuk. Begitulah pecundang, mana berani berkelahi dengan tangan kosong, cemooh Elang. Besok-besok belajar tangkisan benturan harimau, biar kau tidak dihantam balok kayu. Elang kembali merajuk manakala Rama memberikan nasihat dibumbui ejekan. Agam mendekati abang sepupunya, lalu bertanya, Bang, apa maksud Kirais menuduh kau seperti itu? Agam bergidik bahu. Ia pun tidak tahu maksud tudingan lelaki tua itu. Alhasil niat menonton pentas seni harus gagal. Rama memilih untuk kembali pulang. Mereka telah memasuki jalan setapak. Saat melewati rumah Rusdi, suasananya sudah tampak kondusif dan lengang. Sepertinya kehebohan itu sudah lama berakhir. Sesampainya di rumah, mereka sudah ditunggu oleh sang nenek yang duduk santai di kursi kebesarannya. Tidak satupun dari mereka ada yang menceritakan kejadian yang dialami baru ini. Rama, kalau kau hendak tinggal di sini, maka tinggallah. Tapi kau harus pulang lebih dulu. Kau tidak kasihan dengan emak, bapak yang sangat rindu dengan kau. Rama tidak menyaut. Meski begitu, ia membenarkan ucapan itu. Lagi pula sepupunya telah datang jauh-jauh sekedar menjemput. Rama memang memutuskan akan pulang setelah tinggal beberapa hari lagi. Elang pamit undur diri untuk beristirahat, dan tinggallah Datuk Punai duduk di tikar lempit bersama 2 cucunya. Hujan semalam, kau bertemu anak Niar kan? Tanya Datuk Punai tanpa basa-basi. Sudah tertangkap basah, Rama tidak mengelak. Dari mana Datuk tahu? Itu pertemuan tidak sengaja, dan aku hanya mencoba menolongnya. Apa aku salah? Jelas tidak salah, tapi Datuk Punai tetap memberikan saran kepada Rama agar bertindak hati-hati. Sebagai tetua di kampung, tentu saja Datuk Punai tidak ingin terjadi hal tidak diinginkan. Apalagi dengan cucu-cucunya. Hal-hal yang terjadi dalam kurun waktu setahun sudah cukup membuatnya serba waspada dalam bertindak. Anak Niar? Niar yang mana tuh? Tanya Agam setelah diam sejak tadi. Si Salma, cucu Kirais. Sontak saja Rama dan Agam saling menoleh. Selama ini mereka memang tidak tahu tentang Salma karena gadis itu dari kecil hingga dewasa tinggal di desa Damar. Setelah ayahnya tiada setahun yang lalu, barulah pindah ke daerah Membalong, tinggal bersama kakeknya. Jadi, anak dayang yang Kirais maksud adalah cucunya yang bertemu dengan abang semalam. Pantas saja beliau marah. Namun ternyata Agam keceplosan bercerita pertemuan mereka dengan Kirais malam ini. Tetapi sama sekali tidak mengadu masalah perkelahian yang sempat terjadi. Alhasil ia dihadiahi tatapan tajam oleh Rama. Sebenarnya, beliau hanya takut setelah tragedi memilukan setahun yang lalu menimpa cucunya, ujar Datuk Punai. Pembicaraan sudah sejauh ini memaksa Datuk Punai harus kembali menguak kisah 1 tahun silam. Dia dilecehkan Juan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.